Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini didasari dengan iman, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menyampaikan beberapa doa yang intinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang khusyuk, qalban syakira, qalban salima, qalban khashi'a. Yang terakhir ini yang qalban khashi'a, yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha wa fi riwayah wa min da'watin la yusma', yang tidak diijabah ya, atau yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang khusyuk, hati yang syakira, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika dia melakukan satu perbuatan dosa, satu kesalahan, maka mereka merasakan sesuatu yang luar biasa, yang mengancam dirinya. Nah, salah satu contoh
yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu doa yang diminta atau dianjurkan oleh Nabi untuk dia baca setiap kali dia salat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi Nabi mengajari doa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa kita harus menyadari kita ini banyak melakukan kezaliman terhadap diri, menzalimi diri sendiri, dan itu adalah dosa. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Rabb. Artinya orang yang beriman ketika tahu dia melakukan dosa, melakukan pelanggaran, bersegera mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir, takut kalau dosa itu yang dia lakukan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menjadi bumerang. Cuma masalahnya banyak di antara kita, ya tentu bukan yang hadir di sini ya. Tapi kalau ada, mudah-mudahan ketika kita menyadari bahwa kita melakukan kesalahan itu, bersegera mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang saya maksud di antara kita banyak yang tidak tahu kalau dia melakukan kesalahan. Dia laisnya nama gau bawang. Dia laisnya nama gau bawang ya lena. Ya, karena kita melihat banyak orang yang biasa-biasa saja melakukan pelanggaran, biasa-biasa saja melakukan dosa. Ya mungkin karena memang dia belum tahu itu adalah dosa. Apa yang dia lakukan itu adalah pelanggaran syariah. Saya tenang-tenang saja, biasa-biasa saja melakukan pelanggaran itu. Yang bahaya adalah ketika dia tahu itu adalah pelanggaran, tapi tetap melakukannya. Kita harus menyadari bahwa ancaman yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku maksiat itu, karena ada orang, bahkan kaum, kelompok besar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya. Bukan hanya karena pelanggarannya itu. Bukan hanya karena sekedar dia melakukan dosa sehingga dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi penyebab dia diazab adalah karena tidak mengakui dosa. Dia tidak mengakui dosanya. Karena kalau orang yang melakukan dosa hanya sekedar melakukan dosa dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia berhenti melakukan perbuatan itu sudah selesai. Tapi apa yang kita lihat, sejarah membuktikan dan diabadikan dalam Al-Quran bahwa semua kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu ujungnya mendapatkan azab. Contoh kecil, Fir'aun itu sekian lama didakwahi oleh Nabi Musa dan Harun, tapi tidak mau. Bahkan dengan sombongnya, dengan angkuh dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Alaysa li mulku Misra? Bukankah Mesir lah
daerah kekuasaanku. Dia tidak tahu bahwa Mesir itu kecil dibanding dunia, alam semesta yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada satu ulama mengatakan, dunia atau bumi yang kecil ini dibanding dengan planet-planet yang lain, itu pernah ada orang yang sangat kecil dari yang kecil ini pernah mengaku jadi Tuhan. Tapi bagaimana ujungnya? Bagaimana ending dari kedurhakaan maksiat yang dilakukan Fir'aun ini? Ujungnya adalah mengakui Allah Tuhan, tapi pengakuan itu tidak berlaku, tidak bermanfaat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ketika sudah mangap-mangap, kedak-kedak nih diwae, timbul tenggelam dalam air, baru mengaku, saya percaya, saya meyakini, saya beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Sudah tidak diterima. Sudah tidak diterima. Yang lain, contoh yang selamat ini, Nabi Adam alaihissalam. Ini kalau kita mau jadikan ini teguran buat diri kita semua, termasuk yang berbicara. Kita manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semua orang itu khata, pelaku dosa, pelaku kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwab. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat, orang yang bertaubat. Nabi Adam alaihissalam ketika disampaikan kepadanya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan sepuasmu bersama istrimu apa yang ada di surga. Tapi ada satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqraba hadhihi syajarah. Ajak lalu mendekati pohon. Jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Nasabak kamu dekati mencari tomat jauh bawah. Ya, artinya madosaku. Kalau kita kembalikan ke doa tadi, zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Adam, jangan dekati pohon ini. Kalau kau dekati, kau berbuat zalim. Betapa banyak larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tahu. Yang kalau kita kembalikan, jangan dekati ini, jangan dekati ini, jangan lakukan ini. Nabi Adam alaihissalam ketika mendengar jangan dekati ini, tapi ternyata dikalahkan oleh setan, baik setan yang dari kalangan yang memang memusuhi dia, atau dari kalangan yang mencintai dia. Coba istrinya fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Kalau setan menggoda, memang yang benci ini. Nah, ini juga contoh contoh bahwa setan itu kenapa diabadikan dalam Al-Quran, dia kafir dan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia menjadi penghuni neraka abadan selama-lamanya. Maka dia mencari pengikut itu. Itu salah satunya adalah tidak mengakui dosa. Takbir, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi Nabi Adam alaihissalam
ketika mendekati pohon, bahkan memakan buah, karena iming-iming setan, karena godaan rayuan setan. Kenapa kamu dilarang mendekati pohon ini? Karena Allah tidak mau kau kekal di neraka, di surga. Ini biasa ada di kita. Kenapa kita dilarang begini, padahal banyaknya orang melakukan, sukses, ya, terpengaruh, napugauto. Padahal kesuksesan dunia itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang diberi kesuksesan dengan kedurhakaannya, itu ujian. Jangan sampai Anda melakukan kesuksesan menghendaki kesuksesan dengan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh seseorang yang sukses padahal dia durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bukan itu jalanmu. Na'udzubillah. Nah, sehingga ketika Nabi Adam mengakui kesalahan, mengakui dosanya, dan itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita semua, diajari kalimat-kalimat taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ayat ini juga sudah sering kita ingatkan bahwa jangan mengatakan, karena biasa ada orang melakukan dosa, tahu itu dosa, itu pelanggaran, tapi mengatakan Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Sekali kita berwudu, sekali kita salat taubat, habis diampuni. Betul, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Bagi siapa? Bagi yang bertaubat, bagi yang mohon ampun. Nah, bagaimana mohon ampun bertaubat kalau dia tidak tahu dirinya melakukan kesalahan? Bahkan ada orang yang melakukan kesalahan, nah sebutnya alena patujuh. Banyak orang yang melakukan kesalahan tetapi yang menganggap dirinya benar. Kenapa? Karena kesalahan yang dia lakukan itu adalah sudah dilakukan oleh semua orang. Nah, pegawai mana nih tahu? Ini menjadi dihugai. Ya, oleh karena itu kita tidak sukses seperti mereka. Nah, pegawai Tapi Nabi Adam alaihissalam diajari doa, diajari permohonan ampun. Apa doanya? Qala Rabbana zalamna anfusana. Keduanya berkata dalam surah Al-A'raf ayat 23. Bisa kita buka nanti, baca-baca. Ya, lihat terjemahannya. Qala, keduanya berkata, Adam dan Hawa istrinya, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Dia meyakini bahwa kalau tidak diampuni ancamannya besar, ancamannya berat. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, kalau engkau tidak merahmati kami, menyayangi kami, maka pasti kami rugi. Lanakunanna minal khasirin. Begitu khawatirnya. Ketika dia melakukan dosa, dia mengetahui itu dosa, pelanggaran, bersegera dia bertaubat kepada Allah karena meyakini kalau tidak ditaubatkan, kalau tidak diterima taubatnya, maka dia akan merugi, dia akan mendapatkan kesulitan. Nah, mari kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Pernahkah kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau sudah pernah atau kita setiap hari mengatakan itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah doa itu berpengaruh dengan apa yang kita lakukan? Ya. Sebab tidak jarang orang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, tapi tetap menjalani pada jalan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau diampuni, ya, memohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan, cabut diri dari jalan yang salah itu. Itu cara taubat. Itu cara taubat. Ya, kalau kita tahu diri salah, mengakui kesalahan, tapi tetap melakukan kesalahan, bagaimana mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita sudah tahu diri salah, mengakui kesalahan, kemudian mencabut diri dari kesalahan itu dan memperbanyak perbuatan yang baik, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, lawan dari yang rugi tadi. Karena kalau engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, engkau tidak merahmati kami, maka kami rugi. Kebalikan, kalau engkau ampuni kami, engkau rahmati kami, maka kami laba. Kami beruntung. Nah, betapa banyak orang mencari laba, mencari keuntungan pada jalan yang menjanjikan kerugian. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa dosa kecil yang kita lakukan, kesalahan kecil yang kita lakukan, itu membutuhkan ampunan Allah yang menggunung, dan Allah Subhanahu wa taala terbuka setiap saat. Cuma perlu saya sampaikan, ada perkataan ulama bahwa dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka dimohonkan ampun secara sembunyi-sembunyi. Tapi dosa yang dilakukan terang-terangan maka juga dimohonkan ampun dengan terang-terangan. Makanya biasa di kita, ya, tidak cukup hanya sekedar minta maaf, ya. Anda melakukan kesalahan publik di depan umum, maka ucapkan, sampaikan permohonan maaf di depan umum. Akui kesalahan itu di hadapan umum. Meskipun tidak hanya, ya, tidak menyebutkan, saya melakukan begini, tidak. Saya pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan terhadap person, individu misalnya, datang, saya pernah melakukan kesalahan begini. Kalau tidak mengundang mudarat yang lebih besar, ya, kita datang, minta kehalalannya, minta ampunannya, maafnya, dan sebagainya. Kalau tidak, mengkhawatirkan, akun minal khasirin, lanakunanna minal khasirin. Kami pasti termasuk golongan orang-orang yang rugi. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa mawas diri, melihat diri kita masing-masing, memuhasabah diri. Sudahkah kita termasuk ke dalam golongan hati yang selamat, memiliki hati yang khusyuk, memiliki hati yang syakir, memiliki hati yang selalu tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita mendapatkan lisan yang shadiq, lisan yang jujur, lisan yang bersih, ucapan yang baik. Dan salah satu contoh lisan yang baik itu adalah
senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marrah, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, dalam riwayat yang lain subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kalau yang dalam riwayat yang kita baca yang pertama, subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali dalam satu hari, mahat khataya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, meskipun sebanyak buih di laut. Meskipun dosa kita banyak, meskipun dosa kita besar, tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Akui kesalahan, yakini kita melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampun, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni dan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang rugi. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.